Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuritila dengan NIM 24601029 dari kelas Manajemen 24B. Saya adalah salah satu dari kelompok 3 dengan judul materi Ketahanan Nasional. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila cara penjelasan saya kurang jelas dan tidak masuk akal. Baik, kita akan masuk pada materi pertama. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kedaulatan dan daya tahan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, integritas, dan identitas bangsa serta negara. Secara lebih spesifiknya yaitu ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensi, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Pun pentingnya ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ketahanan nasional sangat penting. Yang pertama itu melindungi kedaulatan. Ketahanan nasional yang kuat akan melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Negara yang memiliki ketahanan yang baik akan lebih mampu menghadapi intervensi asing dan menjaga integritas wilayahnya. Terus yang kedua yaitu membangun stabilitas. Ketahanan nasional yang baik akan menciptakan stabilitas politik dan sosial. Stabilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat merasa aman dan stabil, mereka akan lebih produktif dan berkontribusi pada pembangunan negara. Terus yang ketiga itu menghadapi ancaman global. Di era globalisasi, ancaman terhadap ketahanan nasional semakin kompleks seperti terorisme, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global. Ketahanan nasional yang baik akan mempersiapkan suatu negara untuk menghadapi tantangan ini. Negara yang memiliki ketahanan yang baik akan lebih siap untuk berkolaborasi dengan negara lain. Terus yang keempat yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan. Ketahanan nasional yang kuat akan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengelola sumber daya alam dan manusia secara efektif. Suatu negara dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyatnya. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan. Terus yang kelima yaitu meningkatkan daya saing. Negara yang memiliki ketahanan nasional yang baik akan lebih mampu bersaing di tingkat global. Daya saing yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Terus selanjutnya itu ada pun tantangan dalam membangun ketahanan nasional. Membangun ketahanan nasional bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama itu ancaman terorisme. Terorisme merupakan salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan nasional. Serangan teroris dapat mengganggu stabilitas dan keamanan, serta menciptakan ketakutan di masyarakat. Terus perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan sumber daya alam.
negara juga mampu beradaptasi dengan perubahan ini untuk menjaga ketahanan nasional. Terus yang ketiga itu ketidakstabilan ekonomi. Krisis ekonomi global dapat berdampak pada ketahanan nasional karena negara harus memiliki strategi yang baik untuk mengelola ekonomi dan menghadapi krisis. Terus ada konflik sosial. Ketidakadilan sosial dan konflik antara kelompok dapat mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesatuan dan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Materi kedua yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional terbagi dari beberapa penjelasan. Yang pertama itu mandiri. Apa sih materi di dalam mandiri? Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan kedaulatan serta ketangguhan yang mengandung prinsip serta tidak mudah menyerah dan bertumbuh pada identitas, kepribadian bangsa dan integritas. Kemandirian menjadi persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun tergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan sekitar. Upaya peningkatan ketahanan harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga itu menunggal. Ketahanan nasional mempunyai sifat integratif yang berarti terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus yang keempat yaitu ada wibawa. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Semakin tinggi daya dangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar kewibawaannya. Yang kelima yaitu konsultasi dan kerjasama. Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Bangsa Indonesia mengendalikan kekuatan moral dan kepribadian bangsa melalui sikap konsultatif, kerjasama, dan saling menghargai. Terus yang ketiga itu ada asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Adapun berikut penjelasan dalam asas-asas kesejahteraan. Yang pertama itu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk individu dan masyarakat. Keduanya saling melengkapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Terus yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu, termasuk aspek geografi, demografi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terus yang ketiga itu asas kekeluargaan, mengedepankan sikap kebersamaan dan gotong royong dalam mengelola keberagaman dan perbedaan di Indonesia sebagai modal membangun bangsa yang berdaulat dan makmur. Materi keempat yaitu 4 asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam yaitu menumbuhkan kemandirian dan kualitas kehidupan nasional yang tangguh dan ulet. Sedangkan mawas keluar yaitu mengantisipasi dan berperan dalam menghadapi dampak lingkungan strategis internasional serta menerima ketergantungan dengan dunia luar. Yang kelima, asas dinamis dan adaptif. Ketahanan nasional harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional, agar tetap relevan dan efektif. Terus yang keenamnya itu asas konsultatif dan kerjasama, mengutamakan sikap dialog, kerjasama, dan saling menghargai dalam menghadapi tantangan, baik ke dalam negeri maupun kancah internasional. Asas-asas ini menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat, berkelanjutan demi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Terus adapun materi keempat yaitu tantangan ketahanan nasional.
tantangan ketahanan nasional sangat beragam dan sangat kompleks, meliputi yang pertama itu rivalitas geopolitik global seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada kawasan Indo-Pasifik. Terus yang kedua yaitu konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas global, misalnya perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Terus yang ketiga itu ada polarisasi sosial dan pergeseran nilai di masyarakat, termasuk pengaruh ideologi asing dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Terus yang keempat itu fenomena shadow state dan pengaruh aktor tak resmi dalam politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mengganggu kedaulatan nasional. Yang kelima yaitu maraknya judi online dan pinjaman online yang ilegal yang merusak karakter dan ideologi bangsa serta menimbulkan kerawanan sosial. Yang keenam, potensi eskalasi konflik maritim di wilayah strategis Indonesia seperti sengketa Laut Cina Selatan dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik. Yang ketujuh, ketahanan energi yang rentan terhadap kelangkaan dan perebutan sumber daya energi yang dapat memicu konflik regional maupun nasional. Terus yang kedelapan itu tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang memerlukan kesiapsiagaan dan perencanaan strategis nasional. Yang kesembilan, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan yang membawa tantangan dalam pembentukan karakter dan pola pikir bangsa. Semua tantangan ini memperkuat persatuan serta mengembangkan pertahanan dan ketahanan nasional yang adaptif. Terus yang materi kelima, adapun urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat tinggi bagi Indonesia karena yang pertama itu Indonesia menghadapi ancaman kompleks dari dalam dan luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keutuhan negara seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, konflik horizontal, globalisasi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik. Ketahanan nasional mencangkup aspek multimediasional seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas bangsa. Terus yang kedua yaitu bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama di era digital dan revolusi industri 4.0 yang menghadirkan ancaman baru seperti serangan siber, hoaks, dan propaganda media sosial. Persatuan dan karakter bangsa menjadi kunci ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks dengan penguatan ukhuwat Islamiyah, Watniyah, dan Insaniyah sebagai pilar resiliensi bangsa. Ketahanan nasional berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga kedaulatan negara, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kekuatan nasional, dan menjamin keamanan nasional dari berbagai ancaman fisik maupun non-fisik. Terus yaitu penguatan ketahanan nasional juga penting untuk menghadapi risiko keamanan yang meningkatkan melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan kerjasama dalam regional serta internasional. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat berperan aktif dan percaya diri dalam hubungan internasional, menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam perdagangan dan stabilitas global. Terus materi keenamnya itu ada pembimbingan ketahanan nasional. Pembimbingan ketahanan nasional adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan bangsa agar mampu menghadapi berbagai ancaman multimediasional yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pembinaan ini mencakup aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek dan strategi pembinaan ketahanan nasional terbagi dari beberapa. Yang pertama itu pendidikan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi media utama untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, nasionalisme, dan karakter bangsa yang tangguh serta ulet. Yang kedua itu
program bela negara. Program ini memberikan pembekalan dan pelatihan berupa teori dan praktik bela negara yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara, bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang siap membela negara tanpa harus menjadi wajib militer. Yang ketiga itu internalisasi nilai dasar bela negara. Melalui siklus pembinaan yang efektif, nilai-nilai dasar bela negara seperti integritas moral, etika, supremasi hukum, kearifan lokal, dan konsekuensi dasar berbagai negara ditanamkan secara menyeluruh di masyarakat. Terus yang keempat itu sinergi lintas sektoral. Pembinaan ketahanan nasional melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemerintah daerah secara terpadu untuk menghadapkan ancaman multidimensional termasuk ancaman demografi, geografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terus pengembangan kecerdasan dan kesejahteraan jasmani rohani. Pembinaan meliputi peningkatan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, serta kemampuan fisik mental agar warga negara memiliki ketangguhan menghadapi tantangan. Pemanfaatan kearifan lokal dan nilai Pancasila dibangun atas kearifan lokal sebagai fondasi moral dan budaya bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Peran generasi muda kesatuan terus yaitu peran generasi muda dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diberikan pengarahan dan pembinaan ketahanan sosial budaya secara formal dan informal untuk meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan nasional. Terus ada tujuan pembinaan ketahanan nasional, yaitu membangun kekuatan nasional yang kuat, tangguh, dan ulet, mengatasi berbagai ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Terus yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebulatan tekad seluruh elemen bangsa, mewujudkan sinergi antara lembaga dan komponen masyarakat dalam mempertahankan negara. Yang selanjutnya itu pembinaan ketahanan nasional adalah proses yang berkelanjutan yang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara di tengah dinamika global dan tantangan di era digital. Dan institusi dan sistem pemerintahan. Pembinaan ketahanan nasional juga memerlukan penguatan institusi dan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah yang baik akan mampu mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Terus yang keempat itu peningkatan kerjasama internasional. Dalam menghadapi tantangan global, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Negara perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk berbagai informasi, teknologi, dan sumber daya dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Terus yang kelima itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan komunikasi menjadi salah satu fokus dalam pembinaan ketahanan nasional. Adapun tantangan dalam pembinaan ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Negara perlu memiliki strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani ancaman ini, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Terus yang kedua itu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan sumber daya alam. Negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan mengembangkan kebijakan yang mendukung ketahanan lingkungan. Terus yang ketiga yaitu ketidakstabilan ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat berdampak pada ketahanan nasional. Negara perlu memiliki strategi yang baik untuk mengelola ekonomi dan menghadapi krisis, termasuk diversifikasi sumber daya ekonomi. Terus yang keempat itu konflik sosial dan politik. Ketidakadilan sosial dan konflik antara kelompok dapat mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesatuan dan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Yang kelima yaitu tantangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi tantangan bagi ketahanan nasional. Negara perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ketahanan. Penguatan institusi dan sistem pemerintahan. Pembinaan ketahanan nasional juga memerlukan penguatan institusi dan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah yang baik akan mampu mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Terus yang keempat yaitu peningkatan kerjasama internasional. Dalam menghadapi tantangan global, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Negara perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk berbagai informasi, teknologi, dan sumber daya dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Terus yang kelima itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan komunikasi menjadi salah satu fokus dalam pembinaan ketahanan nasional. Adapun tantangan dalam pembinaan ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Negara perlu memiliki strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani ancaman ini, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Terus yang kedua itu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan sumber daya alam. Negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan mengembangkan kebijakan yang mendukung ketahanan lingkungan. Terus yang ketiga yaitu ketidakstabilan ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat berdampak pada ketahanan nasional. Negara perlu memiliki strategi yang baik untuk mengelola ekonomi dan menghadapi krisis, termasuk diversifikasi sumber daya ekonomi. Terus yang keempat itu konflik sosial dan politik. Ketidakadilan sosial dan konflik antara kelompok dapat mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesatuan dan persatuan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kelima yaitu tantangan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi tantangan bagi ketahanan nasional. Negara perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ketahanan. Terus materi ketujuh itu ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional memiliki hubungan sangat erat dan saling mempengaruhi dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan kedaulatan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan potensi dan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, tantangan, dan hambatan dalam gangguan yang dapat mengancam integritas dan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional. Sedangkan pembangunan nasional adalah proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang memadai guna menghadapi berbagai ancaman tersebut. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Ketahanan nasional yang tangguh akan memperlancar dan memperkuat proses pembangunan nasional, sementara pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan ketahanan nasional. Keduanya saling bersifat saling mendukung dan membentuk sistem yang holistik untuk mencapai tujuan bangsa. Terus itu ketahanan nasional juga menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan, terutama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi aset bangsa. Ancaman seperti terorisme dan radikalisme dapat mengganggu pembangunan sehingga ketahanan nasional harus terus diperkuat melalui peran seluruh elemen masyarakat. Secara praktis, ketahanan nasional mencakup aspek ekonomi, sosial,
politik, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya harus dikelola secara terpadu agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Singkatnya itu, ketahanan nasional adalah fondasi yang menjaga agar pembangunan nasional dapat berlangsung aman, stabil, dan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan nasional memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Konsep ketahanan nasional melibatkan aspek pertahanan keamanan yang berorientasi pada kecintaan tanah air dan jiwa nasionalisme, serta dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik.